Penyakit tetanus adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh toksin karena kuman Clostridium tetani yang bermanifestasi dengan kejang otot secara paroksismal dan diikuti kekakuan seluruh badan. Kekakuan tonus otot ini selalu tampak pada otot masseter dan otot rangka. Kemudian ada klasifikasi. Stadium pertama tanpa kejang tonik umum, trismus 3 cm. Stadium yang kedua, kejang tonik umum bila dirangsang, trismus 3 cm atau lebih kecil. Stadium yang ketiga, kejang tonik umum spontan, yaitu trismus 1 cm. Kemudian ada etiologi. Clostridium tetani merupakan hasil berbentuk batang yang bersifat anaerob atau membentuk spora yang tahan panas. Gram positif mengeluarkan eksotosin yang bermanfaat sebagai neutroksin yang efeknya mengurangi aktivitas kendali SST. Patogenesis Brismbossiosis dengan mikroorganisme biogenik, dan basil ini banyak ditemukan pada kotoran kuda, usus kuda, dan tanah yang dibungkus kotoran kuda. Penyakit tetanus banyak terdapat pada luka dalam, luka tusuk, luka dengan jaringan mati atau corpus alineum, karena merupakan kondisi yang baik untuk proliferasi kuman anaerob. Luka dengan infeksi biogenik, di mana bakteri biogenik mengonsumsi eksogen pada luka sehingga suasana menjadi anaerob, yang penting bagi tumbuhnya basil tetanus. Kemudian ada manifestasi klinis. Yang pertama, masa inkubasi Clostridium tetani adalah 4-21 hari. Timbulnya gejala biasanya mendadak, didahului dengan ketegangan otot terutama pada rahang dan leher. Kemudian sulit membuka mulut atau trismus. Kemudian terjadi kaku duduk, badan kaku dengan epistotonus, tungkai dalam mengalami ekstensi, lengan, dan mengepal. Kemudian terjadi kejang tonik. Kesadarannya biasanya tetap baik, namun asfiksia dan sianosis akibat kontraksi otot, retensi urin, bahkan dapat terjadi fraktur kolumna vertebralis yang terjadi pada anak-anak akibat dari kontraksi otot yang sangat kuat. Kemudian adanya demam ringan, biasanya pada stadium akhir. Untuk penata pelaksanaan medisnya, yang pertama, diberikan imunisasi aktif dengan pemberian DPT, booster dose untuk balita, jika terjadi luka lagi, booster ulang. Kemudian imunisasi pasif, pemberian ATS dapat bertahan 7-10 hari. Pencegahan pada luka misalnya dilakukan dengan cara pembersihan luka, memakai perhidrol dengan hidrogen peroksida H2O2, debrimen dibilas dengan NaCl, dan jahit luka. Kemudian injeksi penisilin, terdapat basil anaerob dan basil simbiosis. Kemudian pemeriksaan diagnostik. Yang pertama dilakukan anamnesis, yaitu dilakukan lokasi luka dan dicari tahu penyebab lukanya apa. Apakah pernah terkena karet, jatuh, kecelakaan kendaraan bermotor, dan jatuh di jalan dekat kotoran kuda, berkelahi dekat kandang kuda, hobi yang berhubungan dengan kuda atau kotoran kuda. Kemudian di anamnesis luka sebelumnya, apakah ada otitis media, karies gigi, dan anamnesis apakah pernah diberikan ATS atau toksoid dan semacamnya. Kemudian amati gejala-gejala yang tampak, misalnya sakit saat menelan, sulit bernapas, sulit atau tidak dapat berkemih, dan penyebab-penyebab lainnya. Kemudian lakukan pemeriksaan laboratorium. Biasanya terdapat leukositosis ringan, kadang-kadang terjadi peningkatan tekanan intrakarnial, dan pada pemeriksaan bakteriologis atau kultur jaringan di daerah luka ditemukan Clostridium tetani. Kemudian kita masuk pada asuhan keperawatan. Yang pertama, kita lakukan pengkajian. Lakukan pengkajian data subjektif meliputi biodata, yaitu identitas pasien berupa nama, usia, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian ada riwayat penyakit atau riwayat kesehatan sekarang. Biasanya keluarga mengatakan bahwa anak atau pasien mengalami demam, kekakuan pada otot yang disertai dengan kesulitan membuka mulut.
Kemudian riwayat kesehatan dahulu, keluarga mengatakan bahwa sebelumnya anak tidak pernah mengalami demam yang disertai dengan kekakuan otot. Kemudian ada riwayat kesehatan keluarga. Keluarga mengatakan bahwa sebelumnya keluarga yang lain tidak ada yang pernah menderita penyakit tetanus. Kemudian ada data objektif meliputi pemeriksaan fisik. Yang pertama, lakukan pemeriksaan pada sistem pernapasan, disusul dengan pemeriksaan pada sistem kardiovaskuler, kemudian pada pemeriksaan sistem neurologis, pemeriksaan sistem perkemihan, pemeriksaan sistem pencernaan, pemeriksaan sistem integumen dan muskuloskeletal, dan kemudian dilakukan diagnosa keperawatan berdasarkan masalah yang didapatkan pada saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian berikan intervensi atau rencana keperawatan yang akan diberikan berdasarkan pada diagnosa yang telah diambil. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi intervensi atau tindakan keperawatan yang telah diberikan, apakah adanya perubahan ke arah yang lebih baik atau sebaliknya ke arah yang memburuk atau